Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar IPA terapan bersama Bu Iin. Kita akan membahas tentang reaksi oksidasi dan reaksi reduksi atau yang disingkat dengan reaksi redoks. Nah, setelah melihat video ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, serta memberikan contoh reaksi oksidasi serta reaksi reduksi. Nah, sekarang perhatikan peristiwa berikut. Peristiwa pembakaran kayu, peristiwa pembakaran pada mesin kendaraan, peristiwa perkaratan besi, dan peristiwa browningnya buah apel atau berwarnanya buah apel coklat setelah dikupas. Nah, peristiwa-peristiwa yang Ibu sebutkan tadi adalah peristiwa yang mengikat atau membutuhkan oksigen, atau juga disebut dengan reaksi yang memerlukan oksigen. Nah, sebuah reaksi yang memerlukan oksigen akan menghasilkan senyawa oksida, sehingga reaksi tersebut dinamakan reaksi oksidasi. Nah, sebaliknya, reaksi yang melepas oksigen dinamakan reaksi reduksi. Nah, namun konsep redoks tidak sebatas pengikatan atau pelepasan oksigen. Konsep redoks ini berkembang, ya, hingga konsep redoks ini terkait dengan pengikatan dan pelepasan hidrogen, juga penambahan atau peningkatan dan pengurangan elektron, dan juga kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Nah, mari kita lihat contoh-contoh reaksi kimia yang terkait dengan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, sekarang kita perhatikan contoh reaksi oksidasi dan reaksi reduksi berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Reaksi oksidasi dinyatakan sebagai reaksi yang melepaskan elektron, sedangkan reaksi reduksi dinyatakan sebagai reaksi dengan penambahan elektron. Contoh reaksi oksidasi, Mg menghasilkan Mg2+ dengan melepaskan 2 elektron. Nah, ini dikatakan reaksi oksidasi dikarenakan melepaskan 2 elektron. Contoh reaksi reduksi yaitu Cl2 dengan mengikat 2 elektron menghasilkan 2 Cl-. Ini dikatakan reaksi reduksi karena ada penambahan elektron. Berikutnya, reaksi oksidasi dan reduksi yang terkait dengan pengikatan dan pelepasan hidrogen. Reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan hidrogen, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi pengikatan hidrogen. Contohnya 2NH3 plus 3CuO menghasilkan N2 plus 3Cu plus 3H2O. Nah, di sini pada reaksi oksidasi melepaskan hidrogen. Berikutnya contoh reaksi reduksi, H2 plus Cl2 menghasilkan 2HCl. Reaksi di sini adalah pengikatan hidrogen. Nah, ini merupakan contoh reaksi reduksi. Konsep yang terakhir terkait dengan redoks adalah reaksi oksidasi, yaitu reaksi proses kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi adalah proses penurunan bilangan oksidasi. Nah, contoh reaksi oksidasi yaitu Cu atau tembaga menghasilkan Cu2+ dengan 2 elektron. Nah, di sini
bilangan oksidasi Cu meningkat dari sebelum dan setelah reaksi. Untuk yang reaksi reduksi, contohnya magnesium atau Mg2+ plus 2 elektron menghasilkan Mg. Nah, di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi, sehingga ini disebut dengan reaksi reduksi. Dari penjelasan Ibu tadi, silahkan kalian membuat kesimpulan tentang reaksi oksidasi dan reaksi reduksi beserta berikan contohnya masing-masing. Nah, selamat belajar dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.